saya harus jujur mengatakan program ini tidak dirancang dengan baik, tidak direncanakan dengan baik, sehingga akhirnya kita melihat hasilnya seperti ini. Apakah segala perubahan yang sudah dilakukan oleh Bu Nanik sekarang dengan sekarang Pak Sudaryono menjadi kepala bagian itu cukup untuk menjawab masalah fundamental dari desain kebijakan dan tata kelola makan bergizi gratis sendiri? Sejak awal saya sudah melihat desain dari program ini memang tidak ideal dan terbukti memang bermasalah sampai hari ini. Dari kasus keracunan yang sudah lebih dari 45.000, jual beli titik dapur yang berakibat penegakan hukum terhadap pimpinan-pimpinan BGN, penggunaan anggaran yang jumlahnya sangat besar yang akhirnya membebani APBN kita. Ini bukan soal niatnya yang salah, tetapi desainnya dan pengelolaannya selama 1,5 tahun terakhir. Boleh saja ya melakukan pemecatan terhadap sekian ratus pegawai BGN yang dianggap bermasalah, ya, menutup dapur-dapur yang bermasalah. Tetapi kalau desainnya masih seperti ini, saya kok masih merasa dalam hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, kita masih akan tetap menemukan kasus-kasus keracunan dengan jumlah yang tidak sedikit. Kalau memang Anda diberi kesempatan untuk menata kembali desain kebijakan, seharusnya seperti apa? Perencanaan dari program ini kurang baik, ya, terlalu tergesa-gesa. Ada 27.800 dapur yang sudah beroperasi. Pak Menko Pangan menyampaikan yang dibutuhkan hanya 21.000, tetapi sudah ada 27.800 dapur yang beroperasi. Di luar itu ada 13.000 dapur lagi yang sedang dibangun, sudah dibangun, dan masih menunggu untuk masuk ke dalam ekosistem. Jadi kalau dijumlahkan, total dapur ada 40.000 dapur. Kalau masing-masing dapur punya kapasitas 3.000 saja, berarti kan BGN bisa memberikan makan untuk 120 juta anak. Siapa yang memberi makan? Apakah anggaran negara kita mampu memberi makan untuk orang sebanyak itu? Hanya 5% dari anggaran yang digunakan di program MBG ini berdampak pada ekonomi desa, ekonomi daerah. Saya berharap pemerintah bisa lebih prudent dalam menentukan apa sebetulnya yang menjadi prioritas. Bukan berarti kita harus menghentikan program MBG, tetapi membuatnya lebih terfokus, diberikan kepada yang membutuhkan. Sebenarnya ini siapa sih yang mau diberikan makan? Penerima manfaat itu siapa? Parameter keberhasilannya ada di mana? Menurut saya tidak ada pilihan lain, ya. Kalau kita ingin memperbaiki program ini, desainnya harus kita rubah total. Makan bergizi gratis tidak henti menjadi sorotan, ada pergantian pucuk pimpinan BGN, ada proses hukum terhadap mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, ada berbagai perubahan sebenarnya sudah dilakukan. Apakah ini cukup menjawab permasalahan fundamental dari desain kebijakan makan bergizi gratis? Saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI nih, Charles Honoris. Ko Charles, thank you ya. Iya, makasih. Udah hadir, kita berkali-kali undang tapi sibuk sekali kayaknya, dan senang sekali kita bisa ngobrol karena Anda salah satu yang saya ikuti media sosialnya dan banyak memberikan tidak hanya kritik, saya mengkategorisasikannya karena Anda coba untuk memberikan alternatif sebenarnya desain kebijakan dan tata kelolanya seperti apa. Jadi pertanyaan saya tadi di depan, apakah segala perubahan yang sudah dilakukan oleh Bu Nanik sekarang dengan sekarang Pak Sudaryono menjadi kepala bagian itu cukup untuk menjawab masalah fundamental dari desain kebijakan dan tata kelola makan bergizi gratis sendiri? Ya, yang pertama, makasih ya udah ngundang gitu. Akhirnya saya bisa datang ke sini. Tapi bicara soal MBG, saya tidak pernah menolak program ini, ya, dan kita mengakui lah ada niat baik di sini untuk bisa memberikan makan bagi anak-anak yang membutuhkan, ya, untuk memperbaiki kondisi gizi anak-anak Indonesia. Namun tentu saja niat baik tidak selalu menghasilkan kebijakan yang tepat, gitu kan. Sehingga sejak awal saya sudah melihat desain dari program ini memang tidak ideal dan terbukti memang bermasalah sampai hari ini. Dari kasus keracunan yang sudah lebih dari 45.000, ini data dari Kemenkes loh, ya, data surveillance, lalu jual beli titik dapur yang berakibat penegakan hukum terhadap pimpinan-pimpinan BGN, kasus korupsi, belum lagi penggunaan anggaran yang jumlahnya sangat besar yang akhirnya membebani APBN kita dan sepertinya juga mengganggu pelayanan publik di sektor-sektor lain, gitu kan. Jadi kembali lagi, ini bukan soal niatnya yang salah, tetapi desainnya dan pengelolaannya selama 1,5 tahun terakhir, gitu kan. Sehingga ya kita melihat ya apa yang terjadi
ada yang dilakukan penegakan hukum dan lain sebagainya. Sudah ada 3 kali pergantian pimpinan dari Badan Gizi Nasional. Saya harus mengapresiasi, Mas Daryono ya yang baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sepertinya memang sudah banyak atau akan banyak yang dilakukan untuk melakukan perubahan di tubuh, BGN sendiri. Tetapi tentu saja menurut saya tanpa adanya perubahan atau perbaikan desain dari program ini, maka akan sulit untuk bisa menghasilkan satu program yang betul-betul bermanfaat, aman, dan juga tidak lagi membebani APBN kita atau memastikan APBN kita tetap sehat. Jadi, ya boleh saja ya melakukan pemecatan terhadap sekian ratus pegawai BGN yang dianggap bermasalah ya, menutup dapur-dapur yang bermasalah. Tetapi kalau desainnya masih seperti ini, saya kok masih merasa dalam hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, kita masih akan tetap menemukan kasus-kasus keracunan dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan tentunya saya rasa ini jauh sekali dari yang dibayangkan oleh Bapak Presiden ketika mencanangkan program ini, bahkan sebelum dilantik sebagai presiden. Ya, senang sekali Anda tadi sudah memberikan disclaimer duluan karena awal-awal kita bahas dan ini menjadi sorotan tuh banyak yang terlalu menarik ke titik ekstrim bahwa ketika kita mengkritik makan bergizi gratis maka itu sama dengan menolak makan bergizi gratis. Saya senang Anda katakan bahwa ini adalah soal desainnya yang salah. Kalau memang Anda diberi kesempatan untuk menata kembali desain kebijakan seharusnya seperti apa? Tidak universal seperti sekarang semua bisa nerima targeted saja atau ada hal yang lebih fundamental menurut Anda sehingga kita bisa memastikan bahwa makan bergizi gratis bisa didapatkan oleh mereka yang butuh gitu dan sesuai dengan dan tidak terlalu membebani anggaran seperti sekarang. Ya sejak awal, sejak rapat pertama kami dengan Badan Gizi Nasional di tahun Karena mitra 2024 kerjanya akhir Komisi ya, 9 karena ya. mitra kerja saya di Komisi 9, saya sudah pernah menyampaikan ya ketika kami dipresentasikan bahwa konsepnya akan seperti ini, menggunakan dapur SPPG yang dikelola oleh pihak ketiga. Saya sudah sampaikan bahwa menurut saya pola ini, desain ini tidak akan sustainable ya, bahwa seharusnya yang dilakukan adalah model school based kitchen ya. Dengan demikian risiko keracunan juga akan semakin kecil ya, karena apapun kalau saya ngobrol dengan teman-teman, ahli keamanan pangan dan juga ahli gizi, ya makanan itu sebetulnya nggak boleh ditaruh di luar atau di suhu ruang lebih dari 4 jam. Karena kalau lebih dari 4 jam, maka risiko kontaminasi bakteri dan juga risiko kembang biak bakteri menjadi tinggi gitu kan. Maka dari itu, ya kalau makanannya dimasak di sekolah, tidak lama kemudian disajikan, kan pasti lebih aman untuk anak-anak. Yang kedua, dengan dapur berbasis sekolah, maka orang tua murid pasti terlibat. Saya bisa pastikan tidak ada orang tua murid yang mau memberikan makanan yang tidak baik untuk anaknya. Saya malah yakin kalau diterapkan dapur berbasis sekolah, bisa jadi malah ikut ada yang nombokin tuh, nambahin entah 500 perak per hari atau 1.000 gitu kan. Sehingga apa yang disajikan buat anak-anaknya pasti yang terbaik. Yang ketiga, kalau pemerintahan Pak Prabowo mengatakan bahwa tujuan program ini bukan sekedar memperbaiki gizi, tetapi juga kontribusi terhadap ekonomi daerah. KPK sendiri juga sudah mengeluarkan pernyataan ya, bahwa kajian dari KPK menyebutkan bahwa hanya 5% dari anggaran yang digunakan di program MBG ini berdampak pada ekonomi desa, ekonomi daerah gitu ya kan. Selebihnya ya tetap ada beredar di kota-kota besar gitu ya, tetap ke distributor besar dan lain sebagainya. Nah, kalau dapurnya berbasis sekolah, pasti kan mereka belanjanya di pasar, di sekitar sekolah, di peternak, di sekitar sekolahnya gitu. Sehingga trickle down effect ya, multiplier effect-nya juga jauh lebih terasa untuk ekonomi sekitar ya. Jadi dari awal saya sudah menyampaikan, dapur berbasis sekolah gitu, karena sudah juga dilakukan atau dijalankan di banyak negara yang sudah puluhan tahun, lebih lama menjalankan program MBG. Yang kedua tentunya saya tetap melihat bahwa ini perencanaan dari program ini kurang baik ya, terlalu tergesa-gesa. Bayangkan negara seperti Brasil yang sudah lebih dari 70 tahun ya, sepertinya lebih dari 70 tahun menjalankan program makan bergizi seperti dengan Indonesia. Tetapi untuk mencapai jumlah penerima manfaat yang saat ini 40 juta, mereka butuh waktu 50 tahun untuk mencapai itu. Jadi bertahap sekali ya? Bertahap. Kenapa mereka melakukan itu? Untuk memastikan bahwa yang disajikan itu aman, layak untuk dikonsumsi, dampak untuk ekonomi sekitarnya seperti apa gitu kan. Tidak seperti di kita. Dalam 1,5 tahun targetnya mau memberi makan 82 juta anak. Dan itu pun belum tentu semuanya membutuhkan gitu kan.
dengan hari ini kita melihat jumlah dapur yang juga terlampau banyak. Ada 27.800 dapur yang sudah beroperasi. Ini pun sudah jauh lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan gitu kan. Pak Menko Pangan menyampaikan yang dibutuhkan hanya 21.000 gitu. Tetapi sudah ada 27.800 dapur yang beroperasi. Di luar itu ada 13.000 dapur lagi yang sedang dibangun, sudah dibangun dan masih menunggu untuk masuk ke dalam ekosistem ya. Jadi kalau dijumlahkan total dapur ada 40.000 dapur. Yang mau dikasih makan siapa ya. 40.000 dapur kalau masing-masing dapur punya kapasitas 3.000 saja. Berarti kan BGN bisa memberikan makan untuk 120 juta anak gitu kan. Siapa yang mau diberi makan? Apakah anggaran negara kita mampu memberi makan untuk orang sebanyak itu? Sekarang saja sudah mengganggu pelayanan publik yang lain gitu kan. Maka dari itu ya tidak ada pilihan kecuali ya melakukan refocusing, memberikan kepada yang membutuhkan. Di Brasil saja tidak semua anak diberikan makan loh. Hanya yang ada di sekolah-sekolah negeri saja gitu kan. Begitu juga di Jepang misalnya. Jepang itu menerapkan universalitas dalam program makan gratis ya, makan bergizi, bukan makan gratis, makan bergizi, tetapi orang tua murid ikut mensubsidi makan siang untuk anak-anaknya. Memang disiapkan melalui program pemerintah, tetapi orang tua murid juga tetap membayarkan sesuatu lah kepada penyelenggara agar anaknya bisa diberikan makan. Jadi tidak sepenuhnya 100% gratis dan universal gitu. Kalau buat saya nih ya, kalau uangnya ada, ya silakan. Kalau anggaran kita besar sekali, kita kemampuan kita juga besar sekali, negara mau memberikan makan buat semua orang, bahkan ke saya pun yang mampu, silakan ya. Masalahnya kan tidak, anggaran kita juga terbatas, fiskal kita terbatas. Dan hari ini dampaknya bukan saja di program MBG, bukan saja di pemerintah pusat ya, tetapi dampaknya juga terasa sampai ke daerah-daerah. Lewat transfer pusat ke daerah yang berkurang. Kalau yang paling sering muncul di media sosial kan yang protes adalah guru-guru gitu ya. Tapi apakah ini juga menurut yang Anda dapatkan informasi di Komisi 9 sendiri, ini kan semacam opportunity cost gitu. Karena Rp1 uang APBN kita itu kan menjadi pilihan dari pemerintah saat ini, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo. Ini Rp1 APBN ini mau dipakai buat program mana sih? Karena semuanya pasti akan teriak, kita juga butuh, guru butuh, ekosistem sekolah, infrastruktur juga butuh dan lain-lain. Anda mungkin bisa memberikan gambaran, seharusnya bagaimana sebenarnya pemerintah melihat bagaimana memprioritaskan satu program dengan program yang lain sehingga tidak ada kecemburuan seperti sekarang, karena transfer pusat ke daerah itu dampaknya banyak sekali, mungkin termasuk juga tenaga kesehatan gitu ya. Ya karena saya ada di Komisi 9, maka kami lumayan sering berinteraksi dengan teman-teman tenaga kesehatan dan tenaga medis ya. Dan dalam beberapa bulan terakhir saya juga sudah banyak sekali mendengarkan keluhan dari teman-teman tenaga kesehatan khususnya ASN ya di daerah-daerah yang mengeluhkan bahwa mereka tidak lagi mendapatkan tunjangan TPP ya, tunjangan dan insentif seperti dulu gitu kan. Ada yang dipotong 20%, ada yang dipotong 30%, ada yang dipotong 70%, bahkan ada yang mengeluhkan sudah 7 bulan tidak mendapatkan tunjangan TPP dari pemerintah daerah. Kenapa? Ya karena anggaran pemerintah daerahnya tidak cukup gitu karena ada pemotongan transfer keuangan daerah. Dan saya yakin ini tidak hanya terjadi di sektor kesehatan, di sektor lain saya rasa di pendidikan ya, guru-guru juga sudah mulai banyak yang bersuara ya terkait dengan tunjangan yang tidak lagi didapatkan. Bahkan sempat muncul ya ada 490 kabupaten kota ya kalau tidak salah ya, yang menyampaikan bahwa mereka tidak lagi mampu membayarkan P3K ya. Sempat terjadi keributan di, kalau saya lupa, Tidore, di mana ketika wali kota mengumumkan akan merumahkan P3K, ya maka ada kegaduhan terjadi di sana. Jadi ini dampaknya kemana-mana gitu kan. Dan saya berharap pemerintah bisa lebih prudent dalam menentukan apa sebetulnya yang menjadi prioritas gitu. Dan bukan berarti kita harus menghentikan program MBG, tetapi membuatnya lebih terfokus. Diberikan kepada yang membutuhkan. Karena jujur ya, sampai hari ini saya belum tahu ya, karena saya mencoba menanyakan beberapa kali kepada pimpinan BGN, sebenarnya ini siapa sih yang mau diberikan makan? Penerima manfaat itu siapa? Apakah semuanya atau karena tujuannya adalah memperbaiki gizi, maka diberikan kepada yang membutuhkan saja. Karena kalau diberikan kepada yang membutuhkan saja,
maka saya rasa anggaran yang dibutuhkan juga tidak seperti sekarang, Hmm. tidak memerlukan 268 triliun gitu kan, tetapi mungkin jauh di bawah itu ya. Saya sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman masyarakat sipil, peneliti gitu kan, yang menyampaikan kepada kita, kalau betul-betul ingin menurunkan angka stunting, ya memperbaiki kondisi gizi anak, Hmm. maka yang diberikan makan kan tidak 82 juta anak, tetapi fokus targeted misalnya hanya 26 juta orang saja, Hmm. yang merupakan ibu hamil, ibu menyusui, lalu anak-anak dalam kondisi rentan stunting, anak-anak di 3T ya, 26 juta orang mungkin anggarannya tidak nyampe 100 triliun, hanya 67 triliun saja. Sehingga ini tidak lagi membebani APBN seperti sekarang, tidak lagi harus digendong oleh quote unquote anggaran Pendidikan. pendidikan gitu kan. Dan lebih sehat untuk APBN kita dan juga program ini lebih tepat sasaran. Dan nanti bisa kita ukur dalam beberapa bulan kemudian ya, apakah setelah diberikan makan oleh pemerintah kondisinya membaik, gizi buruknya membaik, lalu apakah anak yang diberikan makan tercegah atau tidak lagi menjadi stunting, apakah ibu hamil dan ibu menyusui ketika diberikan asupan gizi bisa menurunkan angka stunting gitu kan. Kalau sekarang dengan semua anak diberikan makan, saya juga bingung mau menyatakan Nanti tolak ukurnya apa? parameter keberhasilannya ada di mana. Bahkan kalau kita lihat hari ini di berbagai postingan media sosial, makanan sisa food waste-nya itu banyak sekali, tidak dimakan, dibuang-buang, bahkan sampai ada celetukan, ada sindiran bahwa ini kok sepertinya bukan lagi makan untuk anak-anak tetapi menjadi pakan ternak gitu kan. Karena banyak yang terbuang dan akhirnya diberdayakan untuk pakan ternak. Jadi Anda melihat bahwa dalam hal penentuan target saja itu memang sampai saat ini belum jelas targetnya apa, anak-anak dengan kebutuhan seperti apa, padahal ada data yang mungkin bisa Iya. digunakan misalnya dari BRIN atau Badan Pusat Statistik yang Datanya jelas, data dari Badan Pusat Statistik, ada data yang bisa menggambarkan jumlah anak-anak di daerah 3T berapa, jumlah anak-anak yang masuk dalam desil 1 sampai 3, termasuk ibu hamil, ibu menyusui ya, dan segmen dari masyarakat yang butuh bantuan untuk bisa menurunkan angka stunting dan memperbaiki kondisi gizi masyarakat. Jadi kalau seperti sekarang ya semuanya mau diberikan, program ini, saya rasa ini akhirnya jadi banyak, wasting ya, tidak tepat sasaran. Jadi kembali lagi tapi saya jujur ya, saya belum tahu nih pemerintah maunya seperti apa. Karena sampai hari ini belum ada statement jelas dari pemerintah, baik dari kepala BGN maupun dari siapapun tentang penerima manfaat yang akan diberikan itu siapa. Apakah terfokus hanya pada yang membutuhkan atau semuanya mau diberikan. Karena angka 82 juta sekian penerima manfaat itu kan berarti ya mereka yang menerima makanan ya, Iya. bukan mereka yang dapat kita kategorisikan kelompok tertentu yang kalau dengan judul makanan bergizi gratis berarti kan mereka yang membutuhkan gizi, tapi diberikan secara cuma-cuma oleh negara kalau kita mau berangkat dari istilah yang digunakan Iya. gitu ya. Jadi saya nggak tahu ya boleh nyebut nama sekolah nggak, tapi ada beberapa sekolah di Jakarta nih, contoh Cikal gitu ya, yang kita tahu uang sekolahnya itu jutaan gitu kan, ditawarin, untuk mau nggak dapat program MBG untuk anak-anaknya. Lalu ada lagi banyak sekolah, saya banyak mendengar cerita seperti ini ya, ada beberapa sekolah Katolik yang menengah ke atas juga ditawari oleh, dapur SPPG untuk menjadi tempat distribusi program MBG Karena gitu kan. mereka mau menghabiskan Karena mungkin mereka mau 3.000 menghabiskan 3.000 iya itu tadi. jatah di dapur mereka gitu ya. Makanya menurut saya tidak ada pilihan lain ya. Kalau kita ingin memperbaiki program ini, desainnya harus kita rubah total. Karena dari 27.800 dapur yang beroperasi, saya berani mengatakan bahwa mayoritas pasti mau mencari keuntungan gitu. Karena mereka adalah swasta yang berinvestasi, konsepnya seperti itu. Ada yang mengatakan bisa balik modal dalam 1 tahun, ada yang mengatakan 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi ya ini bukan lagi menjadi program pemerintah yang ingin memberikan manfaat bagi rakyat, tetapi akhirnya dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mencari uang di sini, untuk bisnis di sini. Belum lagi kita sudah bisa pastikan, saya sudah tahu lah, tidak sedikit teman-teman orang-orang yang bekerja di BGN memiliki dapur juga, ya. Makanya saya mengapresiasi, saya meminta pada saat itu kepada, waktu itu masih Ibu Nani ya, untuk segera mengeluarkan surat edaran yang melarang pekerja di BGN untuk memiliki dapur atau mengelola dapur, ya.
Karena, tentu saja ini konflik kepentingan, akhirnya produk-produk, regulasi yang keluar dari BGN Disesuaikan. disesuaikan gitu dan lihat saja jumlah dapur hari ini sudah terlampau banyak ya karena praktik jual beli titik dan juga mungkin bagi-bagi di antara para pemangku kepentingan lah yang punya ya konflik kepentingan dengan program ini. Padahal banyak juga, termasuk teman-teman kelompok masyarakat sipil yang mengkritik bahwa justru daerah-daerah 3T kalau Iya, dipetakan iya, jumlah dapurnya justru sedikit karena mungkin mereka berhitung juga karena tadi iya, basic-nya mungkin pengusaha iya. berhitung nih kalau bawa makanan di sana mau dikasih itu tentu lebih high cost dibanding dengan mereka memilih di Jakarta Iya. gitu ya jauh lebih dekat, dengan pasar atau rantai distribusinya lebih pendek gitu Ini ya. sudah pernah saya sampaikan berkali-kali ketika rapat dengan waktu itu masih Pak Dadan ya. Kita buka petanya, saya ngomong ke Pak Dadan, saya sampaikan di forum, ini kenapa seperti ini, titik-titik dapurnya. Seharusnya yang difokuskan adalah wilayah-wilayah 3T, Betul, yang memang anak-anaknya membutuhkan. Tetapi dari peta yang kita lihat, mayoritas dapur ada di kota-kota besar yang memiliki infrastruktur yang lebih mudah, lebih siap gitu. Ya karena itu tadi, dapur-dapur ini dikelola oleh pihak ketiga dan memang tujuannya mayoritas ya mungkin mencari keuntungan, mengembalikan investasi yang sudah dikeluarkan. Ya kalau bisnis normal sebetulnya nggak salah, tetapi ini kan program pemerintah, programnya Bapak Presiden loh. Pak Presiden ingin meninggalkan legacy kan, yang seharusnya menjadi program pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia, ya tetapi akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi bagi ya quote unquote investor. Tapi tadi dengan redesign yang coba Anda rekomendasikan dari yang universal menjadi targeted itu kan juga bukan tanpa tantangan. Ketika sekolah yang selama ini mereka menjadi sebuah institusi yang biasa mengelola bagaimana ada, pendidik dan peserta didik dan kemudian juga dibebani dengan akhirnya akan ketambahan tugas Mhm. untuk menyiapkan dan menjadi dapur buat buat anak-anak yang bersekolah di situ. Iya. Selain tadi ada keterlibatan mungkin akan melibatkan orang tua, kira-kira di negara-negara lain ada nggak praktik baik yang mungkin bisa memperkuat atau bisa menjawab masalah, distribusi jaminan sosial yang mungkin sering terjadi, bansos aja tuh bisa salah sasaran, yang udah ada jelas-jelas ada nomor induk kependudukan, ini buat siapa dan lain itu tetap saja terjadi, bias, salah data dan lain-lain. Anda mungkin ada praktik baik yang mungkin bisa kita. Ya kalau praktik baik yang dilakukan oleh negara-negara lain, nomor satu adalah perencanaan yang lebih matang, ya kan. Jadi tidak, langsung mau memberikan makan 82 juta anak dalam 1 tahun, tetapi bertahap gitu. Yang saya sampaikan tadi, Brasil saja membutuhkan waktu 50 tahun untuk bisa akhirnya memberikan makan kepada 40 juta anak. Nah saya harus jujur mengatakan program ini tidak dirancang dengan baik, tidak direncanakan dengan baik sehingga akhirnya kita melihat hasilnya seperti ini. Dan saya tetap berpendapat bahwa harus ada redesign ulang, bukan saja dari jumlah penerima manfaatnya saja, tetapi desainnya sendiri. Kembalikanlah dapur ke sekolah, libatkan orang tua. Orang tua kan di setiap sekolah ada komite sekolah, ya kan. Kalau kita lihat di negara-negara lain termasuk Jepang, walaupun Jepang juga ada central kitchen, tetapi mayoritas tetap dapurnya di sekolah, dimasak di sekolah gitu kan, sehingga makanan disajikan dalam kondisi masih panas, tidak terkontaminasi bakteri dan lain sebagainya. Dan agak lucu sebetulnya saya melihat kemarin ada statement baru dari Pak Kepala Badan Gizi, sepertinya sekarang mereka juga sudah mengakui bahwa ketika makanan disediakan atau ditaruh di suhu ruang lebih dari 4 jam, maka akan, beresiko terkontaminasi bakteri kan, mengingat dalam beberapa hari terakhir masih terus terjadi kasus racunan. Maka saya sebetulnya agak geli dan pengen ketawa gitu. Di omprengnya akan dituliskan jam, makanan ini tidak boleh dikonsumsi lebih dari jam sekian gitu kan. Yang diberikan contoh kemarin adalah makanan dimasak jam 5.30 pagi, tidak boleh dikonsumsi lebih dari jam 9.30 pagi. Saya jadi bingung sebetulnya ini jadi makan apa ini? Makan pagi? Bukan gitu, makan siang juga bukan. Jadi apa nih brunch gitu. Jadi ini dan pasti akan mengganggu proses Belajar. belajar ya kan. Jam 9.30 pagi bukan jam istirahat sepertinya ya. Ini anak-anak sedang fokus harus, mendengarkan atau mendapatkan pelajaran di sekolah. Jadi kalau mau jujur dengan pola seperti sekarang, dengan adanya dapur-dapur SPPG dan satu dapur diminta memproduksi ribuan porsi gitu, ini sangat mengganggu proses belajar mengajar juga. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke sekolah, siapa yang mengawasi? Loh sekarang ini di setiap kecamatan, setiap kelurahan pasti ada puskesmas, ada tenaga kesehatannya di sana. Kita tugaskan saja pemerintah daerah
melalui puskesmas-puskesmas untuk melakukan monitoring secara rutin ke sekolah-sekolah di wilayah mereka. Mengambil sampel, memberikan Edukasi ya edukasi soal kepada makanan orang tua murid, kepada yang memasak gitu kan. Sehingga yang dihasilkan ya sesuai standar, ya aman, layak untuk dikonsumsi dan punya dampak positif untuk memperbaiki gizi terhadap anak-anak yang membutuhkan gitu. Jadi Anda benar-benar dalam posisi yang sebaiknya tidak usah pakai SPPG dan dapur di luar Bisa, dari oke. Kalau memang mau meneruskan menggunakan SPPG, maka harus ada investasi tambahan. yaitu Baik di dapurnya, di kendaraannya, dan juga di sekolahnya ya. Karena kembali lagi, kalau ini menurut ahli gizi dan keamanan pangan ya, makanan tidak boleh dibiarkan terlalu lama di suhu ruang. Harus di bawah 5 derajat atau di atas 60 derajat. Berarti setelah makanan selesai dimasak, harus ada tempat besar yang bisa menyimpan makanan untuk tetap panas selama berjam-jam. Lalu kendaraan yang mengantar makanan pun harus juga dibekali dengan mesin pemanas. Lalu di sekolah pun juga harus ditaruh tempat yang bisa menyimpan makanan dengan pemanas. Sehingga temperatur dari makanan tetap terjaga di atas 60 derajat Celcius. Mungkin nggak? Tapi itu membutuhkan biaya dan para pengelola Iya, SPPG mereka iya. profit oriented pasti tentu sangat berhitung kalau harus menambah Sekarang investasi. para pemilik SPPG dengan jumlah penerimaan manfaat yang dikurangi saja, ini udah pada teriak Protes. nih. Sekarang dengan banyaknya kewajiban baru, ini juga sudah pada mengeluh gitu kan. Apalagi harus menambah investasi ini dan itu gitu. Makanya kembali lagi yang saya sampaikan tadi, program ini niatnya baik, tujuannya baik, tetapi tidak direncanakan, tidak dirancang dengan matang sehingga kita melihat berbagai permasalahan yang kita lihat hari ini. Tapi ini menjadi program yang sangat-sangat disoroti oleh semua pihak karena Anda katakan tadi, karena ini bersentuhan dengan kepentingan banyak orang termasuk ibu-ibu yang mungkin tidak ada satu orang pun yang mau, orang tua pun yang mau anaknya mengkonsumsi makanan yang tidak bisa dipastikan baik dan bergizi baik. Tapi saat ini kan ada semacam pola berulang, ada keracunan terjadi di mana, viral, selesai. Saya nggak bisa membayangkan ketika orang tua itu harus meminta pertanggungjawaban ke siapa ya kira-kira. Dia mau datang ke sekolah kah, ke pemilik dapur kah, kalau misalnya terjadi apa-apa dan siapa yang menanggung biaya ketika memang membutuhkan biaya perawatan yang besar. Itu tuh satu hal yang mungkin dikeluhkan oleh semua ibu-ibu saat ini. Saya mengapresiasi sebelumnya Pak Sudaryono ini komunikasi publiknya juga jauh lebih baik dibandingkan kepala-kepala bagian yang lalu ya. Ketika ada sekolah yang siswa-siswinya menjadi korban keracunan, beliau datang gitu ke Semarang, ke beberapa kota lainnya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Tapi pertanyaannya mau setiap hari minta maaf gitu kan? Karena kalau tidak ada perubahan sistem, maka saya tetap meyakini kasus-kasus keracunan akan terus terjadi. Karena ya simple rule tadi itu, makanan lebih dari 4 jam disimpan di suhu ruang. Sehingga kembali lagi harus ada reformulasi total dari desain program ini. Nah, menjawab pertanyaan Frisian tadi ya, siapa yang harus tanggung jawab? Menurut saya ini nggak mudah untuk dibedah ya. Secara simple kita akan mengatakan dapurnya. Ya. Tetapi kalau kita dengan teori yang saya sampaikan tadi ya, kalaupun dapurnya misalnya bersih ya, tetapi makanan dibiarkan terlalu lama di perjalanan, ya dibiarkan di sekolah terlalu lama, Misalnya ya. maka ya kontaminasi bisa terjadi di mana saja. Maka dari itu yang bertanggung jawab adalah Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang menjalani sistem ini, menjalani program ini, menjalankan program ini. Ya solusinya apa? Solusinya harus perbaiki atau rubah sistemnya, rubah polanya. Karena selama kita masih menggunakan dapur yang tersentralistis seperti sekarang, dengan tidak ada penambahan peralatan, tidak ada penambahan kapasitas untuk memastikan makanan tetap dalam suhu yang aman, maka kasus keracunan akan sulit untuk dihindari. Jadi menurut Anda ini waktu yang tidak terlalu terlambat, tapi juga ya sudahlah kita tidak bisa melihat ke belakang apa yang sudah terjadi. Menurut Anda kan ini persoalan kalau mengubah di tengah, ini adalah wibawa pemerintah yang dipertaruhkan. Sebetulnya enggak juga. Ya, saya sangat menghormati bahwa pemerintah ini
punya hak kok untuk menjalankan program ini. Sebagai pemenang pemilu, sebagai pemenang pemilihan presiden, Pak Prabowo punya hak untuk memilih dan menjalankan program-program yang mau dijalankan. Baik itu Koperasi Merah Putih, MBG, dan lain sebagainya. Tugas saya sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat gitu ya, tugas kami ya memastikan bahwa yang sudah dipilih oleh pemerintah harus bisa dijalankan dengan baik, anggaran digunakan dengan tepat sasaran, dan program ini bermanfaat untuk rakyat, bukan malah berbahaya buat rakyat gitu kan. Sehingga nggak ada salahnya kok untuk merubah di tengah jalan. Programnya tetap ya, tetapi jumlah penerima manfaatnya mungkin direfocusing, polanya dirubah. Kan nggak ada salahnya, kan bagus juga kalau program ini diberikan kepada yang memang membutuhkan. Dan nanti parameter keberhasilannya bisa terlihat ketika ya dari 19, sekian persen angka stunting sekarang turun menjadi 14 atau 15% karena anggaran difokuskan untuk mereka yang membutuhkan. Bahkan mungkin proporsinya nggak perlu 10.000 lagi, nggak 10.000 lagi. Tetapi dinaikkan sampai 20 sampai 25.000 saya rasa nggak ada yang keberatan kok. Ya kan? Kalau sekarang 10.000 udah anggarannya terbatas, cara pengelolaannya seperti ini, ya pasti ya bermasalah gitu di banyak tempat gitu. Tapi kalau ke depan jumlah penerima manfaatnya diperkecil, saya rasa teman-teman masyarakat sipil juga tidak keberatan kalau anggarannya tidak lagi 10.000 per porsi, tapi dinaikkan jadi 20 atau 25.000 selama makanan yang diberikan itu betul-betul bergizi dan bisa memperbaiki kondisi gizi dari si penerima manfaat. Karena tepat sasaran, mereka yang sasaran. membutuhkan yang menerima. Sebentar lagi akan ada pidato presiden di 16 Agustus ya. Mungkin bagi sebagian orang hanya akan melihat apakah angka ratusan triliun itu masih tetap dipertahankan atau tidak. Tapi mungkin Coach Charles bisa memberikan edukasi kepada semua orang karena hari-hari ini tampaknya sangat baik. Semua orang sudah mulai memahami yang dibutuhkan adalah perubahan desain kebijakannya dan tata kelolanya, bukan kemudian serta-merta karena menolak MBG. Karena kan itu memang kewajiban negara untuk memberi makan setiap warga negara ya. Gini, sebetulnya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi kemarin ya, minggu yang lalu, ini bisa menjadi momentum untuk meredesain ulang program ini termasuk dari sisi anggaran. Kalau dari pendapat saya ya, point of view saya, putusan MK tidak perlu menunggu 2028 untuk dijalankan. Karena narasinya sih paling lambat pada APBN 2028 ya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sebetulnya tafsirnya sudah jelas juga bahwa mengelompokkan anggaran MBG ke dalam klaster pendidikan inkonstitusional. Maka sebagai warga negara yang baik, termasuk sebagai pemerintah nih, sebagai penyelenggara negara, saya yakin pasti kan mau taat konstitusi. Jadi ngapain harus nunggu ke 2028? Harapan saya tahun 2027 juga sudah bisa diterapkan pemisahan anggaran MBG dari klaster pendidikan. Ya, dengan demikian kan nggak mungkin bisa besar karena APBN kita juga terbatas. Ya momentum ini kita gunakan untuk melakukan refocusing penerima manfaat kepada yang membutuhkan saja. Tidak lagi 82 juta, tetapi mungkin dia sesuai data BPS 26 juta saja. Dengan anggaran yang mungkin kalau menurut hitungan teman-teman Celios gitu ya, hanya 67 triliun ya, sehingga tidak lagi membebani APBN seperti sekarang. Dan itu adalah pilihan yang bijak gitu ya, nggak setiap hari. Jadi ya kita nggak setiap hari Coach Charles bahas mengenai MBG tiap hari. Tahu kan, mungkin saya yakin semua orang juga bisa lihat bagaimana MBG begitu menarik perhatian publik karena yang menjadi sorotan atau pemain publik adalah melihat kasus-kasus keracunan setiap hari dan akhirnya Pak Presiden dalam banyak momentum kan menyampaikan bahwa itu hanya sepersekian persen dari. Satu hal yang saya sedih sebetulnya melihat bagaimana masyarakat hari ini juga sudah mulai imun, sudah mulai kebal terhadap berita-berita tentang keracunan. Kalau di September yang lalu ketika angka keracunan masih di bawah 20.000, sempat rame di media dan media sosial gitu ya, masyarakat marah dengan adanya kasus-kasus keracunan yang timbul akibat dari program MBG. Sekarang dengan angka yang sudah melebihi 45.000, sepertinya kemarahan publiknya juga sudah mulai agak menurun gitu. Sehingga masyarakat saya lihat kok juga sudah imun gitu, udah normalisasi dengan kasus keracunan dan ini nggak bener, ini salah gitu. Karena kalau ini terjadi di negara lain gitu ya, nggak perlu sampai puluhan ribu terjadi kasus yang mengakibatkan keracunan bagi 100 anak saja. Saya yakin programnya akan dilakukan evaluasi besar-besaran. Sedangkan dengan sudah terjadi puluhan ribu, model desainnya tetap ya begini-begini aja. Jadi ini bukan solusi yang
langsung menjawab secara instan tanpa kemudian yang Anda katakan tadi ada redesign terhadap tata kelolanya sendiri yang lebih fundamental menurut Anda ya. Thank you ya Pak Charles. Makasih. Terima kasih karena kita sih senang dapat narasumber yang jangan hanya mengkritik dong, tapi juga dikasih alternatif solusi yang perlu untuk Ya, kita pasti, saya pribadi ya, saya juga merasa, saya juga pengen ya, saya juga ingin Bapak Presiden bisa meninggalkan legacy yang baik ya. Oleh karena itu tugas kami memastikan bahwa program ini tepat sasaran, bermanfaat dan tidak membahayakan masyarakat. Itu kepentingan kita semua ya. Thank you ya, Ko. Thank you ya. Sukses selalu ya. Terima kasih sudah hadir. Saya selalu ya. Makasih.